Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi dalam acara Last Call Bimtek Siporlin yang diadakan oleh DPD Hakti DKI Jakarta. Semoga materi dan tanya jawab ini bermanfaat ya buat Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa itu dibilang Last Call ya? Karena memang ini sudah berulang kali dan memang kita sediakan khusus memang untuk anggota DKI karena ada beberapa anggota baru. Itu. Oke, saya mulai ya supaya mempersingkat waktu dan mohon untuk mute ya, mute. Nanti ada sesi tanya jawab baru kita tanya jawab. Oke, kita mulai ya. Oke, di sini yang perlu kita mengerti dulu. CPD online ini atau Siporlin, jadi CPD ini adalah Continuing Professional Development, di mana di sini untuk mengumpulkan database daripada nakes. Nah, dalam hal ini kita untuk para akupuntur terapis. Juga disebut dengan Siporlin ya, atau portofolio SKP online. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah pendataan anggota, dia untuk menyimpan bukti dokumen kegiatan daripada anggota. Satuan Kredit Profesi, ini SKP, sejauh ini belum ada perubahan jumlah SKP yang perlu dikumpulkan di dalam 5 tahun. Adalah kalau untuk akupuntur terapis 25 SKP. Jadi ya mudah-mudahan aja ini tidak berubah ya, tidak bertambah ya sehingga beban kita menjadi lebih berat ya. Seperti ini. Nah, sebelum Undang-Undang Nomor 17, pengelolaan daripada kecukupan SKP ini dilakukan oleh masing-masing organisasi profesi. Jadi artinya Hakti itu bisa mengeluarkan SKP. Nah, setelah daripada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di sini segala macam pelatihan atau kegiatan yang ada kompetensinya dan itu harus melalui proses sertifikasi dan melalui konversi satuan kredit profesi, kemudian yang juga pelatihan-pelatihan yang sudah diakreditasi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kemenkes. Ini adalah bentuk sinergi pemerintah dengan Hakti, yaitu organisasi profesi Hakti ini harus melakukan pembinaan dan pengawasan mutu terhadap anggotanya, akupuntur terapis. Kemudian juga memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran, pelatihan, workshop, seminar yang semuanya nanti harus terakreditasi oleh Kemenkes. Juga memfasilitasi pelaksanaan pengabdian masyarakat di dalam bentuk bakti sosial, penyuluhan kepada masyarakat. Juga mendorong pengembangan iptek melalui penelitian, kajian, uji coba, inovasi, dan pengembangan model atau desain. Nah, ini semua nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat di dalam Siporlin atau CPD online, menu pertamanya, menu awal adalah seperti ini. Nah, di sini ada login box. Login box di sini kita harus mengisi user ID dan password. User ID kita apa sih? User ID adalah nomor kartu tanda anggota. Di mana kita bisa dapatkan itu? Yaitu pada saat awal kita registrasi, pada saat awal registrasi dan kita sudah membayar iuran dan uang pangkal, maka kita akan mendapatkan email yang isinya user ID atau nomor kartu tanda anggota berikut password-nya. Itu yang akan kita masukkan ke dalam login box ini. Nah, kalau untuk anggota baru, yang benar-benar baru, belum pernah mendaftar, itu mereka harus masuk ke member registration. Atau kalau bagi rekan-rekan yang lupa dengan password-nya, itu bisa klik forget your account di situ.
Kemudian kita akan masuk ke dalam, setelah kita login, kita akan masuk ke dalam menu seperti ini. Ada account setting, ada kurikulum vitae, P2KB, tim P2KB, komisi P2KB. Langkah yang awal kita harus lakukan adalah kita memang pastinya mengisi kurikulum vitae. Nanti saya akan jelaskan ininya ya. Karena begitu kita salah masuk, nanti ini juga tidak akan masuk di datanya juga gitu. Nah, petunjuk daripada pengisian P2KB, ini kita harus melakukan permohonan melakukan P2KB. Di sini kurikulum vitae, adanya kita email, kemudian kita termasuk di dalam apa anggota, kemudian di sini juga ada sandi, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pengajuan permohonan melakukan P2KB. Di sini Bapak Ibu bisa lihat awal-awal untuk bisa mendapatkan tampilan seperti ini, Bapak Ibu harus klik tambah. Di sini ada tambah. Tambah, kemudian dia akan muncul menu seperti ini. Yang Bapak Ibu harus isi adalah nomor STR. Nah, ini yang harus Bapak Ibu isi dengan nomor STR masing-masing. Kalau nama di situ pasti ada M itu nggak bisa dirubah. Nanti dia akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang harus Bapak Ibu isi lagi adalah kalau tempat tanggal lahir dia sudah isi dengan sendirinya. Kemudian adalah tanggal lulus. Tanggal lulus di situ diisi sesuai dengan tanggal yang ada di ijazah akupuntur masing-masing. Perguruan tinggi juga. Kemudian tanggal selesai kegiatan. Tanggal selesai kegiatan di sini, kalau untuk STR yang lama, itu kan berlaku 5 tahun. Jadi nanti diisi tanggal selesainya misalnya terbitnya STR misalnya tahun 2022. Jadi nanti itu akan diinikan 2027. Seperti itu. Tanggal selesainya juga nanti dilihat daripada tanggal STR. Nanti saya akan jelaskan kalau misalnya bagaimana kalau yang anggota baru yang langsung mendapatkan STR seumur hidup. Berarti kita mesti isinya bagaimana? Isinya adalah misal STR seumur hidupnya terbitnya tahun berapa? Misalnya tahun 2023. Berarti nanti tanggal selesai kegiatan Bapak Ibu tulisnya adalah 2028. Seperti itu. Karena dia perhitungan di Siporlin adalah tiap 5 tahun untuk mengumpulkan SKP. Saya lanjut ya. Di dalam borang pengisian di sini ada 5 pilar atau 5 kategori. 1, pembelajaran. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan profesi. Yang keempat, publikasi ilmiah dan pengembangan ilmiah. Jadi di sini adalah ada kategorinya. Kalau pembelajaran misalnya seperti mengikuti kegiatan e-learning. Nah, contohnya nih seperti yang kayak sekarang. Ini e-learning maksudnya. Atau kemarin ini yang penyuluhan sifat. Itu masuknya juga di e-learning. Nah, kalau misalnya ada pendidikan lanjut sejalur, itu seperti misalnya Bapak Ibu, misalnya dari D3 ke D4, tapi itu harus dilakukan selama periode STR. Kalau misalnya bukan selama periode STR, itu tidak dihitung masuk di dalam SKP. Begitu juga misalnya pendidikan lanjut tidak sejalur, misalnya kita belajar misalnya untuk misalnya ilmu komunikasi. Nah, itu misalnya kan ambil S2. Nah, di situ bisa masuk juga. Tapi itu juga harus berlangsung dan lulus pada saat masa STR. Itu.
Kemudian masuk juga di sini adalah seminar dan workshop tapi sebagai peserta atau selama mengikuti evaluasi kemampuan. Itu masuk kategori di pembelajaran. Kalau untuk masuk di kategori profesional, itu misalnya sebagai dosen, instruktur akupuntur, itu masuknya di dalam per tahun. Atau ada SK pengurus. Nah, itu juga masuknya per tahun. Artinya Bapak Ibu nanti melakukan entry atau input data dari SK pengurus itu 5 kali setiap tahunnya. Jadi periode misalnya 2022, 2023 itu 1 kali masuk. Kemudian 2023, 2024 1 kali masuk dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada juga misalnya sebagai panitia kegiatan ilmiah atau pelaksanaan pelayanan akupuntur per tahun. Ini artinya SIPAT, surat izin praktek. Ini juga sama seperti perlakuannya seperti SK daripada pengurus, dilakukan setiap tahun masuk 1 kali gitu. Kemudian pembicara makalah atau sebagai narasumber itu juga masuk di dalam sini. Penelitian akupuntur atau rakerda atau rakernas itu masuknya di dalam kategori profesional. Kemudian di dalam kategori pengabdian masyarakat dan profesi, seperti misalnya kita melakukan bakti sosial atau penulis atau pembicara atau penyuluhan-penyuluhan masuk di situ. Dan begitu juga dengan publikasi ilmiah atau pengembangan ilmiah. Kita masuk ke dalam sini, P2KB. Ini yang tadi saya jabarkan di dalam 5 pilar tadi. Ini udah ada tabelnya masing-masing. Bapak Ibu bisa mulai entry, misalnya punya sertifikat apa, misalnya sertifikat ini nanti yang akan terbit ini kan kegiatan e-learning, ya. E-learning ini nanti Bapak Ibu masuk di dalam mengikuti kegiatan e-learning, Bapak Ibu input, kemudian nanti masukkan satu persatu. Oke? Nanti hasil daripada Bapak Ibu sudah entry semua, itu ada namanya buku log. Di dalam buku log tersebut ada penjabarannya kegiatan apa saja yang Bapak Ibu sudah laksanakan dan itu sudah berapa kegiatan yang sudah disetujui dan berapa nilai SKP yang dihasilkan. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Ini tolong diperhatikan. Kenapa saya sebut di sini perhatikan alamat tinggal diisi sesuai dengan area wilayah P2KB. Contoh, misalnya Bapak Ibu tinggalnya di Tangerang. Memang Bapak Ibu akan tulis Tangerang di sini. Tapi Bapak Ibu sebenarnya masuk di dalam anggota DPD DKI. Nah, data memang masuk ke dalam DPD DKI, tapi sebagai verifikator DKI tidak akan pernah bisa melihat data Bapak Ibu. Karena apa? Pada identitas pribadi di sini, Bapak Ibu menuliskan alamatnya itu adalah Tangerang. Perhatikan di sini, ada keterangan alamat tinggal, itu diisi sesuai dengan area wilayah P2KB yang bersangkutan. Jadi, karena saya sebagai verifikator verifikator DKI Jakarta, saya hanya bisa memeriksa data dari anggota yang wilayah P2KB-nya adalah DKI. Jadi tolong diperhatikan ya, yang tinggalnya bukan di DKI, kalau di area sini alamat tinggal ini ditulis bukan DKI, itu sampai kapanpun saya tidak bisa periksa dan itu bukan karena saya tidak mau, karena memang itu bukan wilayah P2KB saya. Oke, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ini saya jelaskan dulu. Kemudian, ini juga ada kesalahan yang lainnya, yaitu misalnya udah masuk data dan Bapak Ibu merasa bahwa sudah
melampirkan dokumen bukti sertifikat. Tapi pada saat saya mau verifikasi, tampilannya tidak ada dokumen bukti. Makanya saya akan menuliskan di catatan tim P2KB bahwa belum ada lampiran dokumen. Ini bisa terjadi kenapa? Ini bisa terjadi karena dokumen bukti itu lebih besar daripada 200 KB. Memang di sini ditulisnya kalau di dalam Sipolin itu maksimal adalah 300 KB. Tapi pada kenyataannya kalau memang Bapak Ibu laksanakan itu 300 KB, itu tidak akan bisa masuk. Lebih baik, lebih kecil itu lebih baik. Seperti itu. Ini yang tidak ada lampirannya di sini. Oke. Kemudian di sini ada lagi kesalahan yang sering terjadi adalah jumlah SKP yang dihasilkan dari hasil input tidak sama dengan jumlah SKP yang tertulis pada sertifikat. Ini juga salah. Jadi harusnya bagaimana? Harus yang based on sertifikat. Bagaimana mengantisipasinya? Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat pada saat pengisian ininya. Sebentar, saya kembalikan ke sini. Pada saat Bapak Ibu masuk di dalam borang pengisian, kemudian memilih misalnya seminar dan workshop, kemudian nanti di situ akan ada pilihan lokal, nasional, regional, dan internasional. Nah, di situ Bapak Ibu bisa pilih yang kira-kira sesuai dengan jumlah SKP yang tertulis pada sertifikat. Seperti itu. Ya, paparan saya kira-kira sampai di sini. Kita mungkin bisa mulai buka sesi tanya jawab. Nggak kedengeran, Mbak Ikrimah, nggak kedengeran suaranya. Terima kasih kepada Ibu Lili sudah memaparkan materi yang cukup jelas, yang bagus, dan sangat membantu. Baik, kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu semuanya yang merasa kurang jelas atas materi yang disampaikan oleh Ibu Lilis, boleh ditanyakan, boleh raise hand, atau boleh tanya via chat. Ini ada yang tanya Ibu dari Ibu Sumia di kolom chat. Jadi alamatnya bukan sesuai alamat KTP ya? Jadi begini, kalau untuk supaya bisa masuk di dalam verifikator P2KB DKI, alamat tinggal yang tertulis di dalam Sipolin itu harus yang Jakarta. Gitu. Oke. Jadi sudah terjawab ya Bu Sumia. Jadi alamatnya itu harus alamat yang di Jakarta, karena kalau misalkan alamat yang KTP-nya bukan Jakarta nanti tidak bisa diverifikasi di Jakarta. Sekarang ada pertanyaan dari eh, Ibu Jen. Izin bertanya, pada formula permohonan melakukan P2KB, saya salah mengisi tanggal lulusnya. Jadi saya coba edit dan simpan kembali, tapi saat kembali ke menu utama tetap tidak berganti. Apakah mungkin ada solusi untuk hal tersebut? Nanti Ibu Jen langsung japri saya aja. Nanti mungkin itu mesti dari saya itu. Nggak apa-apa, nanti Ibu Oke, Jen aja dari saya. oke. Ibu Jen nanti bisa japri ke Ibu Lilis ya, karena itu ada penjelasannya sendiri. Oke, tadi ada yang raise hand, boleh raise hand lagi. Tadi Bapak siapa yang sudah raise hand? Ada yang ingin bertanya lagi? Tadi ada yang sudah raise hand, Bapak siapa? Oke, Bapak Wong Hao ada sudah raise hand. Silakan Bapak. Silakan. Terima kasih Bu Ya, Christine dan ya. semuanya sini. Saya mau tanya,
Saya kan baru masuk kemarin tuh. Itu kan agak amat saya mau ganti ya. Tapi sampai sekarang nggak bisa terus. Itu yang pertama kendalanya. Ganti alamat di Siporlin ya maksudnya. Iya, nggak bisa terus. Begitu saya mau ganti, balik lagi error segala macam. Oke, itu nanti saya bantu aja. Nanti japri saya aja itu. Makasih. Terus Ya, yang oke. kedua itu Ah, mengenai SKP, Bu. Itu SKP di mana yang benar-benar diadakan oleh kegiatan dari Hakti ya, Bu? Atau hanya boleh kegiatan di luar, misalnya bakti sosial atau apapun. oke. Jawabannya adalah begini. Setiap kegiatan yang memang ada SKP Haktinya itu yang bisa dimasukkan di dalam Siporlin sampai dengan saat ini. Nanti dengan peraturan baru kita belum tahu ya. Begitu dia transisi ke platform Satu Sehat SDMK, bisa saja Hakti tidak bisa menghasilkan SKP kecuali melalui SKP Kemenkes. Itu kita belum tahu. Itu. Jadi misalnya Pak Willy misalnya melakukan bakti sosial, tapi bakti sosial itu tidak seizin Hakti ya. Artinya tidak tidak mempunyai sertifikat SKP Hakti. Ya, itu tidak bisa dimasukkan di dalam Siporlin. Itu. Itu benar-benar pengabdian masyarakat itu. Artinya bukannya ini. Ya, nggak apa-apa itu. Baik, kalau gitu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Silakan. Sudah jelas jawabannya, Bapak? Jelas banget, makasih. Thank Oke, you. terima kasih. Ada Ibu Setia Utami, raise hand. Boleh, silakan Ibu. Tanti, Ya, selamat sore Tanti. ya, Eh, silakan. kan tadi aku wis ngisi, saya udah ngisi yang untuk si Porlin. STR saya kan udah seumur hidup tuh. Ya, Nah, terus di situ kan ada tanggalnya Cantik, tapi nggak ada tanggalnya seumur hidup, adanya 29. Saya klik 29 gitu boleh nggak sih? gini. Oh, Pertanyaan saya adalah gini. Ibu baru jadi seumur hidup kan berarti tahun 2024 ya, betul ya? ya, 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 betul, 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 Ya. baru. Nah, Nah, gini. nah, Tapi kan kalau dari Ibu lulus tahun berapa? 2022. nah. Kalau STR sebelumnya tahun berapa? Dapat STR sebelumnya? STR sebelumnya tahun berapa ya Tinta? Itu tahun berapa? Coba saya. Tahun dua Ini 2023. Oh, ini tanggal lulus 8 September 2022. dua saya. Ya? Dulu lulus 22, terus dapat STR-nya 2022 ya tadi ya? Iya, 22 ya, Cin? 22. 22 ya. 22 apa 23? 22. Bukan. Oh, ini 23. 23, Cin. 2023. Oke. Berarti nanti Hmm, 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 ditulis aja hmm, hmm. 2023 selesainya berarti 2028. Gitu. Oh gitu, oh 28 ya. 2028 gitu. Soalnya kemarin kan suruh nulis umur hidup kan nggak ada. Ya, Paling ya, ya, mentok betul, 29. betul, Gitu. betul. Ya, ya. Gitu ya. Berarti diubah dong, 29. Enggak 2029. Enggak dong. Kan Ibu dapat STR sebenarnya kan 28, 2023. 28 ya. Ya, berarti nanti Oh, selesainya oh, adalah oh. 2028. Oh iya, seperti Baik, semula ya. sudah jelas Ibu? Oke, Cinta. Cinta Ya, jelas, oke, oke, cantik. oke. Silakan. Terima kasih Mm-mm. Ibu. Oke, saya Ibu thank Lilis you ini ya. ada, iya Ibu. Ibu Lilis ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Ermin Pratiwi. Saya mau bertanya, saya ada permohonan P2KB dari tanggal 13 Februari 2024. Tapi pas isi borang tertulis belum disetujui oleh tim P2KB. Kira-kira karena apa ya? Itu sertifikatnya apa ya, Bu Ermin? Boleh untuk Ibu Ermin, boleh raise hand, boleh secara langsung. Sertifikatnya webinar sih.
Ya, webinar. Iya, webinar. Isi borang tersebut itu belum ada tertulis pesan apa-apa ya dari saya. Belum ada. Itu aktivitasnya masih permohonan semua. Oke, itu berarti memang belum diperiksa. Biasanya gini, jadi seperti yang saya sudah tuliskan di dalam WA grup DKI situ, apabila memang sudah tidak ada masalah, memang udah ada lampirannya jelas, semuanya itu pasti di accepted gitu, tanpa ada pesan apa-apa. Tapi kalau misalnya masih statusnya adalah waiting, tapi di situ di dalam kotak ada tulis pesan, misalnya belum sesuai atau bagaimana, itu artinya harus dikoreksi. Kalau belum ada pesannya apa-apa, masih tulisnya waiting, artinya memang belum saya periksa. Itu. Lihat waitingnya di mana ya, Ci? Ya? Nanti coba kita habis ini kita buka ya, nanti sebentar ya. Oke, thank you, Ci. Oke. Ya. Oke. Apakah sudah jelas dari Ibu Ermin? Jelas, terima kasih. Oke. Pak Tirta, Oke, silakan. sama-sama. Ya, Oke, terima kasih. untuk Bapak Tirtayana sebentar ya. Ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Jen. Upload sertifikat harus yang ada logo haktinya berarti ya Bu? Yes. Kalau untuk sampai saat ini, iya. Oke. Sudah terjawab ya Ibu Jen. Ada juga dari Ibu Ulfa. Izin bertanya, untuk dokumen yang diupload formatnya PDF atau JPG? Gimana lihatnya? Aja udah masuk. Tolong di-mute ya. Nanti dilihat aja, yang penting ukurannya. Ukurannya itu di bawah 200 KB. Oke, udah terjawab ya untuk Ibu Ulfa. Yang penting ukurannya di bawah 200 KB, tapi paling amannya pakai format JPG. Biar lebih gampang terbaca, yang penting ukurannya kurang dari 200 KB. Oke, tadi ada yang raise hand, Bapak Tirtayana. Boleh dipersilakan Bapak Tirtayana? Ya, terima kasih. Tadi saya mau tanya mengenai alamat ya. Karena kan saya ini kan bukan di DKI. Nah, saya harus tulis apa? Atau saya kosongi aja? Atau saya harus Bapak ngarang tulis aja, enggak, Bapak tulis aja DKI? yang itu kan di ininya ada tuh yang bagian apa sih, Jakarta apa-apa itu ya. Nah, itu aja. Oh, pokoknya Jakarta gitu aja Ya, ya. Jakarta, betul. Alamatnya jalan apa Bekasi, tapi yang penting Jakarta gitu. Ya, nanti Oke. kode pos jangan ditulis kode pos yang Bekasi ya. Nanti kalau enggak itu pasti ditolak lagi tuh. Oke, Bu Christine, kalau Ya. saya salah, misalnya saya tulis alamat Jakarta, kemudian kode pos Jakarta, itu nanti ada konsekuensi apa, Bu? Apakah gitu? Saya takutnya gitu. Enggak ada konsekuensi apa-apa. Karena apa namanya itu baru bisa saya periksa karena verifikatornya untuk DKI kan saya gitu. Tapi kalau Bapak tulisnya misalnya Tangerang, itu ya nanti tidak akan muncul datanya Bapak di saya gitu. Oke. Heeh. Oke, terima kasih. Sudah jelas Bapak? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ini ada pertanyaan dari Bu Stella, tapi mohon maaf saya kurang jelas dengan pertanyaan Bu Stella. Bisa raise hand saja biar bertanya langsung Ibu Stella. Ibu mau tanya, Ya. kalau e-learning itu kan biasanya pilihannya itu cuma satu tanggal, sedangkan di sertifikat kan ada beberapa tanggal, misalnya Sabtu, Minggu, nanti bulan berikutnya Sabtu, Minggu gitu. Itu bagaimana pilihan tanggalnya ya? Kita mulai dari tanggal yang pertama aja, Ibu. Jadi gini, kalau misalnya nih kan ada ya mungkin model seminar yang berseri-seri gitu ya. Nah, Iya. itu tergantung daripada berapa banyaknya sertifikat. Kalau misalnya berseri-seri, terus misalnya ada 3 seri, terus sertifikatnya juga ada 3, ya nggak apa-apa, 3 kali masuk berarti kan? Itu. Tapi kalau ini misalnya berseri-seri tapi dia sertifikatnya cuma 1, ya udah berarti cuma yang Ibu masukin tanggal apa itu tanggal kegiatan, tanggal awal sama terakhirnya tanggal akhir. Itu aja. Oh begitu ya. Ya. Baik, tapi nanti Bagaimana Ibu Stella?
SKS-nya nanti ditulisnya jumlahnya bagaimana? Karena di situ kan tulisnya satu, padahal kegiatannya beberapa seri kan gitu. Bagaimana? Sorry. Nah, SKP-nya itu kan tertulisnya peserta misalnya ya satu SKP. Tapi karena berseri itu kan harusnya berserinya ada 4 seri, harusnya kan 4 SKP. Jadi saya nulis 1 atau 4. Kan tadi saya ulangin Bu penjelasan saya. Mm-mm. Misalnya nih ada seri 1, 2, 3, 4. Yang Ibu Mm-mm. patokannya adalah Ibu diberikan berapa sertifikat? Ibu 1. diberikan 1 sertifikat, hanya 1 Iya, 1. sertifikat. Ya udah, Iya. artinya Ibu hanya punya dapatnya masukinnya 1 kali aja. Oh, iya, iya. Apakah sudah jelas Ibu Lihat Stella? dari jumlah sertifikat, Ibu. Iya, baik. Bagaimana Ibu Stella? Sudah jelas? Berarti tekor ya kita ya. Nggak tekor lah, kalau dari ilmunya mungkin nggak tekor itu. Cuma kalau Ya, cuma dari kan Ilmunya yang SKP, ya. penting Bu. tekor SKP-nya. Ya, baik. Bagaimana Terima Ibu kasih. sudah jelas? Ya, cukup. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ada yang bertanya dari kolom chat. Ada dari Bapak Ginanjar, izin bertanya, kalau semisal sudah ada catatan untuk perbaikan, kita edit saja atau hapus, lalu kita upload ulang. Kalau itu bisa diedit, kemudian kalau memang kesalahannya misalnya ada pesannya bahwa memang tidak ada lampiran, kan berarti Bapak Ibu mungkin sudah lampirkan, tapi karena jumlah filenya terlalu besar sehingga tidak bisa terupload, makanya tampilan di saya tidak kelihatan kan seperti itu kan. Nah, itu tinggal Bapak Ibu edit saja, edit kemudian upload file yang sudah diperkecil. Nanti saya akan cek ulang, apabila sudah kelihatan dan sudah benar, saya akan accept approve. Itu. Oke, Bapak Ginanjar sudah jelas, sudah dijawab sama Ibu Lilis. Apakah sudah jelas? Udah, Mbak. Makasih. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Ibu Lilis, dari Bapak Denny. Bu Lilis izin tanya, apakah STR dan SIPAT mendapatkan SKP, berapa SKP dan SKP-nya apakah harus diupload tiap tahunnya? Oke, nah seperti yang tadi awal saya sudah jelaskan, bahwa sifat itu kan masuknya di dalam kategori pelayanan akupuntur ya. Kalau pelayanan akupuntur, kita dapat sifat itu kan untuk periode 5 tahun. Artinya Bapak Ibu masukkan sifat itu selama 5 kali, setiap tahunnya 1. Contoh, misalnya saya punya sifat yang berlaku dari tahun 2022 sampai 2027. Berarti saya akan upload untuk periode 2022 sampai 2023 1 kali. Kemudian 2023 sampai 2024 1 kali. Dan seterusnya, seperti itu. Nah, nilai daripada SKP untuk sifat setiap tahunnya adalah 3 SKP. Tapi kalau STR tidak ada nilai SKP-nya. Gimana Pak Denny? Cukup jelas? Pak Denny, apakah sudah jelas? Apabila kurang jelas, bisa raise hand biar bertanya secara langsung. Cukup jelas. Oke, cukup jelas Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Yongki Sugiarto. Bagaimana mengetahui isian kita di Borang tentang upload sertifikat sudah diverifikasi? Ya, kembali seperti yang sudah saya tuliskan di dalam WA Group DKI. Baru saja itu. Bahwa dilihat itu statusnya, apakah status waiting atau status accepted. Kalau status accepted artinya sudah oke semua, tidak ada masalah. Tapi kalau status waiting dengan kondisi kosong, tidak ada pesan apa-apa tertulis, itu artinya saya memang belum memeriksanya. Tapi kalau yang statusnya waiting dengan ada pesan di dalam box pesan, itu artinya ada yang harus Bapak Ibu koreksi. Cukup jelas ya? Bagaimana Bapak Yongki? Apakah sudah Jelas, Bu jelas? Christine, terima kasih. Oke.
Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Elvida. Bu, Ya, izin bertanya, berapa maksimal tempat praktek untuk akupunturis? 2. 2. Oke. Ibu 2 Elvida sudah itu dijawab ya. 2 itu pengajuan rekomendasinya 2 kali ya. Pengajuan rekomendasi 2 kali artinya juga mempunyai sifat 2 buah itu. Oke, itu Bu Elvida sudah dijawab. Bisa maksimal itu 2, dan tapi surat rekomendasinya juga harus 2. Jadi beda tempat, beda surat rekomendasinya ya Ibu ya. Oke. Jadi sudah dijawab. Apakah ada yang kurang jelas lagi atau ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu semuanya? Nggak ada sih, cuman mau menambahkan nama filenya itu, file yang untuk diupload itu harus berupa huruf atau angka dan itu tidak boleh ada spasi. Kalau dia ada spasi atau ada karakter gitu ya, kita suka memberi nama file, maka Nggak filenya tidak bermasalah. akan terupload, tidak bisa diupload. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak atas informasi tambahannya Bapak. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi yang kurang jelas? Apakah sudah jelas penjelasan dan materi yang telah dipaparkan? Silakan bertanya, karena kalau ini sudah jelas, berarti nanti tidak boleh bingung lagi untuk mengisi siporlinnya ya, karena kan batasnya tinggal sedikit lagi nih waktunya. Saya rasa udah pada jelas dan paham semua ya Bu Lilis ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Ya, jadi semoga memang penjelasan ini membuat Bapak Ibu clear dengan benar-benar sehingga bisa mulai masukkan data-data Bapak Ibu. Kemudian tanggal 20 semua data sudah saya terima karena saya juga harus memverifikasi satu persatu dan itu perlu waktu ya gitu. Dan kita di akhir bulan itu kita udah harus setor ke pusat itu. Ini ada Pak Andi. Silakan Pak Andi. Iya, tadi ada Pak Andi Raisen, silakan Pak Andi. Bu Christine, gini, dalam data-data biodata itu saya disebutkan nama file pas foto saya bukan JPEG, padahal sudah JPEG Bu Christine. Saya ulang berkali-kali tulisannya bukan JPEG. Padahal itu dari JPEG Bu Christine. Ininya apa? Backgroundnya benar nggak Pak? Merah Bu Christine. Backgroundnya merah. Merah ya. Dia tulisnya apa? Bukan JPEG. Bukan JPEG ya, bukan JPEG. Coba deh nanti kita lihat sama-sama ya Pak ya nanti. Iya Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Ibu Lilis, ini ada pertanyaan dari Pak Yongki tambahan. Ada yang biasanya menunggu hasil pemeriksaan itu berapa lama ya? Bagaimana? Biasanya menunggu hasil pemeriksaan berapa lama? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya subjektif sih sebenarnya gitu. Subjektif dalam arti ya verifikator untuk DKI saya sendiri. Karena saya yang bertanggung jawab ini semua. Ya Bapak Ibu mungkin bisa bandingkan lah ya bagaimana kondisinya ya. Tapi saya akan bertanggung jawab pada data-data Bapak Ibu selama semuanya masuk di dalam jadwal yang telah saya tentukan. Kayak gitu. Karena kalau lewat dari jadwal itu ya saya juga nggak bisa tunggu dan mengakibatkan yang lain yang cukup disiplin tidak akan terbawa, kan nggak benar juga ya begitu. Jadi saya rasa itu bisa dipastikan akan on schedule dengan disiplinnya Bapak Ibu mengisi itu. Itu. Sip, Bu Christine, Sudah terima dijawab ya kasih. Bapak Yongki ya. Setahu saya kalau memang kita disiplin memasukkan dokumen segala, Bu Christine cepat kok. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih Pak Yongki. Oke, Bapak Ibu semuanya, adakah yang mau ditanyakan lagi? Ya, ini last call ya. Jadi setelah ini udah dianggap semuanya paham, semuanya menguasai dan bisa mengisi semua, sudah tidak ada lagi bingung-bingung lagi. Ini Pak Andi masih bertanya ini.
Pak Andi silakan. Ada yang kurang jelas ini sepertinya Pak Andi ini. Baik Pak Andi, silakan. Andi Enggak, silakan. tadi mengulang aja nih, mau saya hapus anunya. Saya hapus belum hilang nih. Ya, sebentar saya hapus. Oh nih. iya benar. Ya. Sebenarnya masukin ke Sipolin tuh udah, kalau kita dapat sertifikat sebenarnya bisa langsung dimasukin ke Sipolin ya, biar kita tidak bingung dan ribet di akhir-akhir seperti ini. Jadi kan kalau kayak gini kan jadi riwah Bapak Ibunya sendiri. Jadi mulai sekarang kalau misalkan sudah dapat sertifikat, langsung aja dimasukin gitu. Jadi biar nggak riwah dan verifikatornya juga biar langsung cepat, biar nggak antri lama ya Bu ya. Iya, betul. Ibu ini ada pertanyaan dari Ibu Jen. Izin tanya tanggal. Oh maaf, sorry. Ini sudah Ibu. Tanggal lulus. Tanggal lulus itu sesuai Izin dengan tanya ijazah. tanggal lulus sesuai dengan tanggal lulus yang Ijazah. tertera pada STR. Itu tanggal lulus ijazah itu, ijazah akupuntur. Oh, tanggal. Oke. Apakah Ibu Jen sudah jelas tanggal lulus terteranya yang di ijazah ya Ibu ya? Karena kan patokannya ijazah. Oke, sama-sama. Apakah ada yang kurang jelas lagi dari Bapak Ibu semuanya? Sebelum kita akhiri, silakan bertanya dulu sepuasnya. Karena setelah ini tidak ada lagi, karena ini sudah last call. Izin bertanya, Bu. Ya, Oh, silakan. boleh, silakan Ibu Iya, Erni. makasih. Selamat malam, Bu Lilis. Ya. Bu Lilis, ini saya mau masuk ke Siporlin, tapi mengalami kesulitan. Saya sudah berkali-kali masukkan username-nya sama password, tapi nggak bisa. Ibu, user ID adalah nomor KTA. Iya, Kemudian betul. password itu adalah yang pertama kali pas lagi Ibu daftar, itu kan ada kan email ataupun dari pemberitahuan dari saya kan, ada kan? Iya, ada 6 nomor itu. Saya Ya. masukkan, saya Oke. sudah ikutin prosedur, tapi dari ininya nggak bisa menolak ya kayaknya. Menolaknya apa tiap tulisannya, Bu? Tidak ada tulisan, justru langsung kembali ke 0 kayak gitu. Jadi saya udah coba masukkan nomor KTA saya sama password, terus saya masukkan login, tetap aja dia kembali ke semula. Bisa jadi begini Bu, karena kan memang aplikasi ini kan banyak sekali orang yang pakai ya. Maksudnya bukan hanya dari kita organisasi profesi HAPTI saja gitu kan, semua juga pakai. Apalagi kalau kondisinya mepet seperti ini kan semua orang akan berduyun-duyun untuk mengisi seperti itu. Nah, jadi bisa terjadi crash, akhirnya dia server down seperti itu Bu. Nah, nanti itu dicoba ulang aja itu. Saya juga tidak tahu kapan dia bisa jadi benar lagi atau error lagi, itu tidak ada yang tahu, Bu. Jadi harus sering dicoba. Dan memang kenapa tadi seperti sarannya Bu Ikrimah bahwa setiap ada kegiatan yang ada sertifikatnya, sertifikat ber-SKP, sebaiknya itu langsung diinput di dalam Siporlin. Jangan nunggu sampai akhirnya bertumpuk, terus kemudian kayak gini langsung berduyun-duyun harus mengisi dan akhirnya error seperti itu. Ya, nanti Ibu coba lagi, dan ini Ibu pastinya kan masuknya kan dari menu yang hapti.org kemudian pilih CPD online kan ya, begitu Iya, ya? betul. Oke, ya, Betul. itu bisa jadi memang lagi error bisa, tapi nanti dicoba lagi Ibu. Kalau prosesnya yang Ibu bilang itu sudah benar. Jadi user ID adalah nomor kartu anggota, kemudian passwordnya itu adalah yang sudah diberikan itu. Begitu Bu. Baik Bu, makasih. Satu lagi Bu, apakah ada jam kerjanya khusus? Misalkan ini kan harus jam misalkan pagi Maksudnya sampai. untuk input ya? Maksudnya Iya. untuk input si Untuk polling login, itu untuk ya. login Bu. Kalau untuk login tidak ada jam kerja Bu, kecuali STR baik. ya. Kalau STR penerbitannya segala macam itu memang
ada jam kerja, ada hari kerja. Tapi kalau kita mau input sertifikat atau input data di Sipolin, tidak ada jam ininya. Kalau Ibu mau tengah malam juga nggak masalah sih, gitu. Mungkin pas lagi Oke. orang-orang lagi sepi ya bisa aja Oh, gitu. baik. Ya, oke. Makasih banyak infonya, Bu Lilis. Ya. Oke, terima Apakah kasih. sudah jelas Ibu Erni? Sudah, Mbak. Makasih. Oke, nanti bisa dicoba berkala ya Bu ya, karena bisa jadi dari sistemnya sana kan juga Itu penuh memang yang sering pakai. error sih, emang sering down gitu. Mm-mm. Apalagi ini waktunya kan, makanya kenapa saya beri jadwal untuk anggota DKI, karena saya berharap anggota DKI bisa cukup disiplin untuk mengikuti jadwal sehingga tidak keteteran di dalam kita menyerahkan data. Seperti itu, Bu. Bapak. Oke, terima kasih Bu Lilis. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Bu Stella. Izin tanya, untuk Uber waktu minimal tiap tahun 5 SKP saja ya? Begini, total SKP untuk 5 tahun adalah 25 SKP. Ini kita ngomong masih peraturan yang lama ya sampai dengan saat ini ya. Saya juga belum tahu kalau nanti undang-undang kesehatan yang baru berikut turunannya ada perubahan apa enggak, semoga tidak gitu ya. Nah, dan harus setiap tahunnya kita menghasilkan SKP. Jadi artinya apa? Tidak boleh misalnya tahun ini saya ambil langsung 15 atau 25, tapi nanti tahun depan saya tidak ada kegiatan sama sekali. Itu tidak boleh. Karena pengertian dari pengumpulan SKP adalah setiap nakes ini dia harus mengupgrade dirinya dengan misalnya mengikuti berbagai kegiatan seperti pembelajaran, seminar, atau pengabdian masyarakat, atau penyuluhan, seperti itu. Jadi maksimal 1 tahun itu bisa 9. Tapi bukan berarti di tahun berikutnya 0. Itu juga nggak benar. Gitu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk peraturan yang dari zaman dulu sampai dengan saat ini, yang harus dipenuhi itu ada 3, yaitu profesional. Profesional itu artinya mungkin yang tadi di dalam pelayanan, artinya sifat ya itu, atau profesi, seperti misalnya masuk di dalam kepengurusan, kemudian juga masuk di dalam pengabdian. Pengabdian itu kan bisa kita ikut kegiatan baksos atau penyuluhan, kemudian juga pembelajaran. Jadi 3 pilar tersebut sebaiknya Ibu Bapak setiap tahunnya ada. Paling tidak 1, paling tidak itu. Jadi jangan cuma misalnya ngikutin bakti sosial aja, atau juga jangan cuma mengikuti seminar saja, karena 3 item tersebut itu paling tidak kita penuhi. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu Lilis. Bu, Apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu semuanya? tambah sedikit, Bu. Ya, silakan. Itu kan maksud saya sebenarnya SKP-nya tuh udah cukup, tetapi karena nggak harus dikecil-kecilin itu, aduh butuh waktu banyak. Jadi minimal saya usahakan nguber waktu supaya tanggal 20 bisa selesai, minimal saya usahakan ya 3 poin itu, plus minimal ya. Jadi yang lebih-lebih udah dianggap angus aja gitu bisa ya, supaya nguber tanggal 20 selesai. Ya, pokoknya Ibu hitung aja, paling enggak kalau Ibu punya STR tuh berlaku dari kapan sampai kapan? STR saya berlaku sampai kayaknya 2026 deh, Bu. Berarti 2021 sampai 2026 ya, Bu ya? Iya. Oke, berarti harusnya Ibu periode 2021 sampai 2022 Ibu harus punya tuh SKP. Kemudian 22, 23 harus ada tuh. 23, 24 ada. Harus kayak gitu, Bu. Ya, meskipun waktu itu kan waktunya kan rugi waktu tuh, Bu. Karena keluarnya STR dengan selesainya itu kan beda, Bu. Ya. Jadi meskipun tahun itu belum ada, itu tetap saya masukkan ya. Boleh. Intinya adalah tahun Ibu terbit STR, di situ mulai berlakunya pengumpulan SKP. Tapi
juga harus diperhatikan. Ini juga satu kunci ya, Bapak Ibu, adalah bulan. Bulan Yes. daripada ulang tahun. Bulan daripada ulang tahun Bapak Ibu itu menentukan sejak kapan si SKP itu mulai berlaku. Itu. Ya, jadi bulan berlakunya STR ya Bu ya. Bukan, bulan berlakunya bulan berlakunya STR, tapi itu ditentukan oleh bukan tanggal terbitnya, bukan bulan terbitnya STR ya, tapi adalah bulan ulang tahunnya Bapak Ibu. Ya, ya baik Bu. Ya, Mm. terima Oke, kasih ya Bu. sudah jelas Ibu? Ya, sudah terima kasih. Oke. Sama-sama Ibu. Ini ada Ibu Erni lagi, Ibu. Ya, silakan Bu. Raise hand. Silakan Ibu Erni. Iya, mohon maaf, tanya satu lagi. Kalau seandainya ini sampai waktunya saya tetap kondisinya nggak bisa masuk, ini nggak bisa dibuka. Nanti seandainya pindah ke Pelantaran Sehat, apakah saya tetap masih bisa memasukkan SKP yang sudah saya miliki? Ibu, minta maaf, bagaimana? Begini Bu, begini. Kalau pertanyaan itu sih sebenarnya tergantung dari kebijakan Kemenkes ya. Kita kan juga nggak tahu ya. Tapi kalau secara logika adalah kalau memang dikasih tahu bahwa akhir Februari itu adalah transisi dari aplikasi Siporlin ke Satu Sehat SDMK, berarti kalau memang di situ tidak ada data kita, ya berarti Ibu tidak punya tabungan SKP kayak gitu. Oh, maksudnya kalau data kan istilahnya saya udah pernah terdata karena saya memiliki STR itu kan dari Siporlin juga kan ya. Kalau ya benar kan Ibu ya. Bukan gitu Bu. Ini kan kita lagi ngomongin soal SKP kan, bukan ngomongin Iya STR. betul. Enggak, maksud saya berarti saya udah memiliki Siporlin, seharusnya memiliki account ini, cuman nggak bisa masuk kayak gitu. Iya. Iya Ini Mbak. loh Bu. Kalau data STR tidak ada. Oh ya, oke. Bentar ya Mas ya. Data Maaf STR ya. itu ada. Tapi soal tabungan SKP yang kita sorot ini. Iya, Ini adalah hal yang berbeda ya Bu, gitu loh. Ibu Iya, harus betul. pisahkan itu. Jadi, bila mana sampai masanya nanti transisi dari Siporlin ke aplikasi yang baru, kita tidak ada data, artinya Ibu tidak punya tabungan SKP. Udah begitu aja. Oke? Iya, tapi account-nya tetap ikut masuk ke Pelantaran Sehat, tetap account-nya tetap bisa masuk kan Bu ya. Itu juga tergantung juga. Kalau Ibu sudah membuat account di Pelataran Sehat dan membuat account di Satu Sehat SDMK, maka Ibu mempunyai account. Tapi kalau Ibu belum membuat, jelas Ibu tidak punya artinya. Cukup jelas ya, Bu? Jelas nggak logikanya? Iya, paham. Tapi kalau istilahnya saya kan membuat STR itu waktu itu di Siporlin, harusnya udah ada account saya, cuman memang nggak bisa masuk gitu. Bu, saya jelaskan seulang lagi ya, Bu. Ibu clearkan dulu, jangan bingung dulu. Begini, di dalam Siporlin, apabila kita sudah masukkan data sertifikat yang ber-SKP, maka pada saat ini adalah transisi dari Siporlin ke Satu Sehat SDMK, maka tabungan SKP Ibu akan dibawa ke aplikasi baru. Sampai situ cukup jelas, Bu? Iya, paham sampai Oke. situ. Ya, Nah, oke. kalau kan tadi Ibu bilang, kalau sampai dengan saatnya nanti saya tidak bisa masukkan data SKP saya di Siporlin, apa yang terjadi, Bu? Kan begitu kan? Benar nggak? Iya, Nah, iya. artinya zero. Ibu tidak punya tabungan SKP. Karena Iya. dari Kemenkes itu dia akan mengkonvert tabungan SKP yang di Siporlin ke aplikasi baru. Itu, Bu. Tapi kalau soal data STR itu tetap ada, gitu. Iya, baik. Ya, makasih Cukup jelas Bu. ya, Bu ya? Jelas Oke. ya. Ya. Yuk. Mungkin ini ada banyak. Oke, Bapak Tirtayana silakan. Oke, silakan Pak. Ya, Bu, maaf, saya ini kan anggota baru ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi sebetulnya yang kritikal itu yang sudah punya SKP kan, Bu.
kalau saya belum punya SKP sebetulnya nggak terlalu kritis kan. Ya nanti aja ikut baru gitu. Apakah begitu? Gini Pak, gini. Sebenarnya data mentahan itu kan adanya di Siporlin ya sebenarnya ya. Data mentahan ya. Data mentahan itu semua. Ya, Nah, terus Bapak kan sudah terbit nih STR, benar nggak? ya, Nah, ya Desember, sebenarnya ya baru Desember lah. ya, Dan belum ada SKP. sebenarnya Ya. Bapak bisa manfaatkan Heeh. dari periode sekarang ini sampai dengan nanti masa transisi apabila ada kegiatan. Nah, ini kan ada kegiatan nih contohnya nih. Hari ini ada Nah, ini kegiatan. ya, Nah, ini pertama nih. tabungan nih, SKP nih, walaupun Oh, cuma oke. satu gitu loh, Pak. Nah, gitu. Jadi, Ya, eh, itu sih poinnya gitu, Pak. ya, oke. Ya, Terima kasih. oke, ya. Sudah jelas, Bapak? Sudah, Bu. Ini banyak banget nih yang bertanya. Oke. Apabila size-nya tuh di atas 200 KB, ada nggak caranya? Mungkin Bapak Ibu bisa ikutin cara saya ya. Ini sedikit tips saja. Bisa jadi itu gambar apa sertifikatnya itu Bapak kirim lewat WA, lewat WhatsApp. Nanti kirimannya itu Bapak download, Bapak Ibu download. Lah, nanti dikirim lagi. Itu soalnya kan kita ngirim gambar via WhatsApp itu resolusinya sudah turun. Nah, jadi kalau misalkan kita sering dikirim-kirim, kita kirim, save, kemungkinan size-nya bisa turun. Itu sedikit tips dari saya. Soalnya kemarin saya juga ada beberapa sertifikat yang ukurannya juga besar, dan saya lakukan cara itu ya, alhamdulillahnya turun sertifikatnya. Mungkin Bapak Ibu bisa ikutin cara itu ya, biar nggak bingung, karena emang kalau filenya yang cukup besar, susah buat kompresnya. Dan kalau di atas 200 KB kan juga nggak terbaca, gitu. Ya, itu Jadi, cara simpelnya ya. Nah, itu bisa diikuti. iya cara simpelnya. Betul. Oke, Bapak Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup jelas ya tadi penjelasan, dan beberapa pertanyaan juga membuat lebih jelas lagi tentang si Porlin ini. Saya tanya sekali lagi sebelum kita tutup acara hari ini, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Oke, sudah cukup jelas ya. Saya tarik kesimpulan dari pemaparan dan beberapa pertanyaan tadi. Untuk masuk ke websitenya Hakti, kita yang pertama harus punya username dan passwordnya ya. Jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu atas username dan passwordnya supaya bisa masuk. Dan yang paling penting untuk mengisi di website itu adalah identitas pribadi. Jangan sampai identitas pribadinya menggunakan alamat yang sesuai KTP atau di luar Jakarta. Jadi sangat disarankan alamatnya itu di Jakarta. Kalau misalkan tinggalnya di Tangerang, bingung mau alamat Jakarta, tadi ada yang bertanya ya, bisa ditulis alamat apa, terus yang penting terakhirnya Jakarta. Karena kalau bukan Jakarta, nanti verifikatornya bukan dari Bu Lilis atau bukan dari Jakarta. Jadi nanti bisa lama juga, karena lama tidaknya kan juga tergantung dari verifikatornya juga kayak gitu. Dan yang perlu diperhatikan lagi, filenya juga jangan lebih dari 200 KB ya Bapak Ibu semuanya, karena nanti tidak bisa terbaca. Lebih kecil lebih baik, apabila ukurannya bisa 60 KB itu lebih bisa terbaca lagi kayak gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya, nilai SKP yang tertera di sertifikat sama yang Ibu masukkan nanti, Bapak Ibu masukkan nanti di borangnya juga harus diperhatikan biar tidak banyak revisi kayak gitu. Dan status dari borangnya itu bisa dilihat di kolomnya juga. Jadi di bawahnya dari kayak menunggu atau udah ACC gitu, di bawahnya pasti ada catatannya dari Ibu Lilis apabila masih ada yang perlu diperbaiki, misalkan tidak ada lampiran atau misalkan ada yang salah, pasti ada catatannya, dan itu bisa dilihat ya Bapak Ibu semuanya. Saya rasa sudah cukup jelas ya semuanya Bapak Ibu semuanya. Coba ditanya 3 Oke. kali supaya nanti nggak nyesel. Habis ini udah pada last call nih. Iya, karena ini terakhir Ya. loh Bapak Ibu. Terus Ibu tanya, Oke. Ya. Bu Christine, maaf, ini kan saya itu STR-nya pakai yang masih AMD. Padahal kan saya sudah
sarjana terapan. Jadi selama ini nih absen-absen saya selalu pakai S sarjana terapan. Apa itu keliru apa enggak ya? STR-nya Ibu apa? Pakai ijazah AMD. Ijazahnya AMD. Terus STR-nya? STR-nya AMD. Tapi saya kan selama ini kan sudah lulus sarjana terapan. Tapi belum saya belum ke apa namanya ke linknya itu. Belum alih jenjang. Iya, belum alih jenjang. Jadi bagaimana ya Bu? Padahal selama ini semuanya udah pakai sarjana terapan. Ini absen hari ini pun pakai sarjana terapan ya atau gimana ya? Iya, itu kayaknya Ibu harus tanyakan ke KTKI itu Bu, supaya nantinya tidak bermasalah itu. Kalau untuk SKP sih sebenarnya sih nggak masalah sih Bu. Kalau untuk SKP. Ya, ya, baik. Jadi itu saya sementara isikan begitu aja dulu ya. Ya, ya, saya rasa mungkin kalau ini kan hanya untuk pengumpulan SKP. Jadi itu biarkan saja dengan kondisi yang ada kalau untuk pengumpulan SKP. Cuma Ya. nantinya memang perlu disinkronisasi supaya tidak bermasalah di kemudian hari. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Masalahnya kan bisa waktu itu kalau kan diisi belum. STR-nya bisa dapat 5 SKP, Bu. Kenapa? Itu yang jenjang STR itu, Ibu kalau isi di Siporlin itu bisa dapat 5 SKP. Dasarnya yang AMD, tapi Ibu ngisi itu ada nanti yang paling atas itu S1 atau S2. Nah, Ibu itu bisa dapat 5 SKP langsung. Ya, kalau kan AMD akup STR akupnya itu kan dilaksanakannya kan selama periode STR kan. Iya. Nah, itu Ibu bisa dapat itu. Yang tadi penjelasan itu, pendidikan sejalur. Oh iya, iya, baik. Itu. Iya, terima kasih banyak. Ya. Oke. Sudah cukup semuanya Bapak Ibu semuanya? Jadi nanti tolong diperhatikan untuk yang alamat-alamat tadi itu diperhatikan banget ya. Jangan sampai nanti komplain atau apa kok nggak diperiksa-periksa ya. Kalau memang datanya nggak muncul di saya nggak bisa periksa gitu. Itu aja sih ininya. Dan saya tunggu pengisian data sampai tanggal 20 karena saya harus memeriksa semua gitu. Ya, silakan Bu Ulfa. Iya, selamat malam Bu. Izin tanya, Ya, silakan. untuk pengisian borang kan itu ada tanggal akhir kegiatan ya. Itu tanggalnya gimana ya Bu? Jadi misalnya gini Bu, misal untuk kegiatan hari ini kan ada sertifikat SKP ya Bu ya. Nah, jadi nanti tanggal mulai kegiatan adalah tanggal 15 Februari 2024, kemudian tanggal berakhir juga 15 Februari 2024. Itu Bu. Oke, berarti sesuai tanggal mulainya juga ya Bu? Itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam sertifikat Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke. Karena sudah tidak ada yang bertanya. Kita Gimana Bu? foto, jangan lupa. Foto dulu ya, Oke. karena sertifikatnya nggak bisa Iya. ini loh. Bapak Stanley sudah siap Bapak? Oke, udah siap. Oke, Oke, buat Pak. semuanya boleh ya Bapak Ibu. diganti foto, dibuka videonya biar kita foto bersama dulu ya. Kita Oke. nanti dua kali foto ya. Yang pertama dari Ibu Ulfa sampai ke Ibu Hyo Tomjo ya. Yang kedua dari Bapak Pinardi sampai Ibu Lani Wijaya. Oke, sudah siap semuanya Bapak Stanley? Oke, udah siap. 1, 2, Oke. 3. Yang pertama dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Udah. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Terima Yang kasih semuanya ketiga Bapak Ibu. belum. Masih? Masih. Oke. Ya? Oke, sebentar. Saya Oke. cek lagi. Ini ada yang belum open cam, tapi saya tetap foto aja ya.
Iya, tidak apa-apa. Mungkin Ya. lagi sedang di perjalanan, Bapak. Ya. Oke, dan terakhir ini saya foto lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Oke, Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. semuanya. saya mau Terima kasih mengucapkan atas terima kasih antusiasnya ya. ya. Semoga jelas Tolong semuanya. jangan tutup dulu, belum absen Terima ini. kasih Bu Ya, Christine. jangan kasih, lupa Bu absen ya Christine. Bapak Ibu Sama-sama. semuanya. Terima Kita kasih. Jangan lupa semangat absen. juga buat Bu Semoga Yuliana bermanfaat ya Chandra. Bapak Ibu. Terima Sukses. kasih. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam. malam Malam. semuanya. Bu, bagi ya Bu Ya. rekamannya.